Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmat Allah lah kita semua masih bisa belajar bersama. Salam serta salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau, dan kita senantiasa menginginkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah nanti. Anak-anakku semua, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 Samarinda, insyaallah kita akan belajar kembali tentang PKN ya. Kita sudah masuk bab 5 mengenai kerjasama dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Di dalam kerjasama internasional ya, ada satu organisasi, di mana organisasi ini adalah yang membawahi semua negara-negara yang ada di dunia. Nah, itu dikenal dengan PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu anggota dari PBB maupun juga ASEAN. ASEAN ini adalah khusus negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, bentuk kerjasamanya itu ya digolongkan menjadi dua. Ada kerjasama yang sifatnya nasional, ada kerjasama internasional. Kalau kerjasama nasional itu seperti apa? Yaitu kerjasama antar sesama warga Indonesia atau dengan pemerintah. Tapi kalau bentuknya itu seperti ada ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dalam pendidikan itu seperti apa? Ada kerjasama dalam bidang pendidikan itu ketika ada pertukaran pelajar ya, antara dosen juga. Nah, seperti misal Bapak dulu pernah ikut pertukaran pelajar. Yang kedua adalah dalam bidang ekonomi ya, itu adanya ekspor dan impor. Nah, ekspor itu kita mengirim barang-barang kita ke luar negeri, sedangkan kalau impor itu kita menerima barang-barang dari luar negeri. Nah, kalau misalnya kesehatan seperti apa? Kerjasama dalam bidang kesehatan itu yang dilakukan pemerintah seperti adanya peningkatan layanan kesehatan, dan salah satu programnya adalah BPJS Kesehatan. Keempat, kalau dalam bidang hukum itu adalah pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Ya, itu biasa dilakukan dengan melakukan penyuluhan kesadaran hukum. Apa sih pentingnya arti hukum ya? Lalu bagaimana manfaat kerjasama dalam kehidupan masyarakat? Nah, banyak sekali ya. Yang pertama, kita memiliki kemampuan untuk bersosialisasi. Ketika kita bekerja sama dengan masyarakat, kita saling kenal ya, saling memahami. Nah, di situ kita bersosialisasi. Kedua, kita mendapat kemudahan dalam mengerjakan sesuatu ya, seperti pepatah mengatakan ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, artinya ketika kita melakukan segala sesuatu itu, kalau dilakukan bersama-sama, yang tadinya berat pasti akan terasa mudah. Lalu kemudian yang ketiga, kita memiliki rasa empati dengan sama. Artinya empati ini kita bisa mengerti apa sih yang dia rasakan, sulitnya bagaimana ya. Lalu kita memiliki perasaan untuk tolong menolong. Lalu keempat, kita bisa mengendalikan sikap ego kita ya. Jadi kita nggak merasa bahwa cuman kita aja yang perlu, orang lain nggak perlu, seperti itu. Artinya kita sama-sama memerlukan. Nah, kata Allah, aku itu menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita saling mengenal. Kita juga hidup itu bermasyarakat ya. Nah, ya seperti Allah katakan tadi, kita itu saling kenal mengenal. Nah, bagaimana kita bisa saling mengenal? Yaitu tentu yang pertama, salah satunya adalah dengan bekerja sama.
Lalu kelima, kita memiliki jiwa kepemimpinan. Tentu ketika kita berada dalam lingkup masyarakat, apalagi ada kerja bakti, ya pasti harus ada yang komando, satunya ada yang memimpin, ada yang bisa membagi tugas. Nah, kalau enggak nanti bingung mau ngapain. Yang keenam, kita bisa mengungkapkan pendapat, kira-kira oh ini salah nih, bagusnya seperti ini. Oh kalau kita mau kawasan kita misal nggak banjir seperti apa, jadi kita berikan ide di situ. Lalu ketujuh, kita bisa ngambil keputusan. Nah, setelah ada ide tadi lalu kita putuskan, kira-kira oh ini loh yang bagus. Nah, lalu ke-8, kita memiliki rasa toleransi. Ya, kita harus mengerti bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan kita hanya melihat dari kekurangannya saja, tapi tidak kita lihat kelebihannya. Nah, apapun yang ada dalam diri seseorang, ketika ada kekurangan maka kita toleransi itu. Ya, kita harus mengerti diri kita juga pasti memiliki kekurangan seperti itu. Lalu kita bisa saling berbagi. Nah, selain dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa juga kerjasama dalam memberikan manfaat yang besar. Salah satunya dalam kehidupan beragama, antara lain kita memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasamanya seperti apa? Yaitu ketika ada misal kerjasama antar agama itu ya saling menghargai tadi ya. Kerukunan hidup beragama itu terwujud ketika antar sesama pemeluk agama itu saling menghormati, saling menghargai, sehingga akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Mungkin itu ya materi kita tentang kerjasama. Artinya kerjasama itu kita sangat penting. Jangan sampai kita dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat itu kita merasa sendiri, apalagi sampai kalau misalnya kita merasa paling benar ya. Kita merasa nggak butuh bantuan orang lain. Nggak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu kita selalu hidup berdampingan dengan masyarakat. Kita ikut dalam kegiatan masyarakat, karena nanti ketika kita susah pasti yang menolong pertama kali adalah tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar. Apalagi ketika misal kita meninggal ya, nggak mungkin kan kita jalan sendiri ke kuburan, kita gali lubang kubur kita sendiri, itu nggak mungkin. Lari orang yang ada kalau misal begitu. Nah, maka dari itu itulah pentingnya hidup bermasyarakat ya, menjaga hubungan baik dalam masyarakat, jangan sampai hubungan itu dirusak. Nah, mungkin itu tetap jaga dirinya ya, tetap tingkatkan belajarnya, semangat belajarnya. Semoga nanti semester depan kita bisa bertemu secara tatap muka. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bila bisa bilil haq, sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun wal qalami wa yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.